Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alkianto Christian Taulin dari kelas 10L. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas keterampilan sosiologi, yakni lembaga sosial. Baiklah teman-teman, jadi secara umum, lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat selalu berbeda antara satu dengan lembaga lainnya. Perbedaan dari lembaga sosial tersebut terjadi karena proses maupun latar belakang yang melandasi terbentuknya lembaga sosial tersebut. Lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi. Oke teman-teman, jadi beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan apa itu lembaga sosial. Oke teman-teman, jadi beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tuh, yang pertama ada Mayor Polar, di mana Mayor Polar ini berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada William Hamilton, di mana menurut William Hamilton, lembaga sosial merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Yang ketiga ada menurut Koizara-Diningrat. Jadi menurut Koizara-Diningrat nih, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keempat ada menurut Peter L. Berger, di mana menurut Peter L. Berger, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Lalu yang kelima ada menurut Soerjono Soekanto, di mana menurut Soerjono, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kita membahas tentang pengertian dari lembaga sosial, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari lembaga sosial. Jadi ciri-ciri yang pertama yakni lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa lembaga sosial ini berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan oleh anggota di dalamnya, dan norma tersebut seperti kehidupan maupun hubungan yang ada dalam suatu keluarga. Yang kedua, umumnya lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Contohnya seperti lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan nilai, norma maupun ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Contohnya seperti bendera, lambang pada lembaga politik, maupun uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang keempat yakni lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku. Ciri-ciri yang kelima, lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Norma yang terdapat dalam lembaga sosial diambil melalui proses panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Oke teman-teman, setelah kita membahas dari ciri-ciri dari lembaga sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari lembaga sosial. Fungsi dari lembaga sosial, yang pertama, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat.
Lalu fungsi yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau saling bersangkutan. Fungsi yang ketiga, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Setelah membahas pengertian, ciri-ciri, dan fungsi dari lembaga sosial, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari lembaga sosial. Oke teman-teman, jadi jenis-jenis dari lembaga sosial nih nanti akan dibagi menjadi 6, yakni yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, yang ketiga ada lembaga budaya, yang keempat adalah lembaga ekonomi, yang kelima ada lembaga agama, dan yang keenam ada lembaga politik. Yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antara individu. Walaupun lembaga keluarga merupakan lembaga paling kecil, namun lembaga keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam lembaga sosial primer. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. Lembaga pendidikan sendiri kemudian dibedakan menjadi 3 bagian, yakni ada pendidikan formal, yang kedua ada pendidikan non-formal, serta yang ketiga itu ada pendidikan informal. Lalu yang ketiga ada lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun di suatu negara. Lalu yang keempat ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lembaga ekonomi ini termasuk dalam lembaga sosial karena mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup. Lalu yang kelima ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Agama merupakan hal penting dalam kehidupan manusia untuk dapat menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia serta akhirat. Lembaga agama juga merupakan lembaga sosial primer yang diakui dan dapat menunjang kebutuhan pokok masyarakat. Lalu yang terakhir, yakni keenam, ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya. Dan pembagian kekuasaannya ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Lembaga politik dapat berupa pemerintah yang memiliki peran sebagai pemelihara keamanan serta ketertiban dan melayani dan melindungi masyarakat. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai lembaga sosial dan poin-poin yang tadi setelah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan saya mengenai tugas keterampilan sosiologi, yakni membahas tentang lembaga agama. Jika ada salah kata dalam penjelasan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.